إلى أحمد التجاني وجمت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري ومضى من أمري وما قل من صبري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wasta'inu billah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para pemirsa channel YouTube Zawiyah Tarbiyah At-Tijani Jakarta yang kami cintai, sebagaimana janji saya ingin menjelaskan makna yang tersurat dan tersirat dari selawat Jawharatul Kamal. Di mana selawat Jawharatul Kamal itu ada 3 bait secara globalnya. Maka yang kami jelaskan pertama adalah bait pertama tentang Ainir Rahmah. Allahumma salli wa sallim ala Ainir Rahmatir Rabbaniyah. Jadi artinya, ya Allah, limpahkan rahmat dan salammu kepada Ainir Rahmah Ar-Rabbaniyah. Ain artinya sumber, ya. Rahmah Ar-Rabbaniyah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya Allah, limpahkanlah selawat dan salammu kepada sumber rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ringkasnya seperti itu. Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an menjelaskan ringkasan dari makna Ainir Rahmatir Rabbaniyah. I'lam, ketahuilah oleh kita, annal haqqu subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha benar. Al-haq iktata'a kid'atan min nuril ilahi. Jadi mengambil sepotong cahaya ilahiyah, cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Allah tidak mengambil zatnya, Allah mengambil sepotong cahayanya. Sehingga dari sinilah Rasulullah SAW termasuk ruhnya tetap adalah makhluk Allah yang tercipta dari cahaya ilahiyah. Seperti apa? Allah yang tahu. Jadi tidak bisa dijelaskan. Kalau nanti ada perumpamaannya, nanti tidak bernilai ilahiyah. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, fi ghayatis safa'i wat tajawhar, yang mana cahaya itu sangat bening, ya, dan berkilau, ya, laksana permata berlian yang tidak ada duanya. Kemudian thumma abtana fi tilkal qid'ati, kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan di dalam ke dalam cahaya tersebut masya'a, apa saja yang dikehendaki oleh Allah, ayyuqassimahu li khalqihi, untuk segala sesuatu yang akan dibagi-bagikan terhadap seluruh makhluknya. Minal ilmi bisifatillah wa asma'ihi wa kamalati uluhiyatihi. Di antara ilmu tentang sifat-sifat Allah. Wa asma'ihi, ilmu tentang asma Allah. Jadi asma ini nanti panjang pembahasannya, karena ini ibadah yang tertinggi. Yang mengerti dengan ini hanyalah orang-orang khusus dari para nabi dan para aulia. Wa kamalatil uluhiyati, dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang disembah. Wa bi ahwalil kauni, dan termasuk juga dengan ahwal kaun. Ya, jadi hal ihwal
apa yang diciptakan oleh Allah, apa yang ada. Bumi, langit, baik yang makhluk yang zahir maupun makhluk yang batin dan makhluk batinul batin. Wa asrarihi dan rahasia-rahasianya, wa manafi'ihi wa madarihi termasuk manfaat dan mudaratnya. Jadi Allah ciptakan yang berasal dari air hujan, diserap oleh pohon yang beracun, maka getahnya beracun. Diserap oleh pohon karet, getahnya menjadi manfaat untuk membuat kasur dan lain sebagainya. Diserap oleh bunga, maka keluarlah bau yang harum. Kan ada juga bunga yang baunya jelek, baunya tidak enak. Sama yang diminum air hujan. Akan tetapi berpencar menjadi berbagai macam rasa, warna dan lain-lain, termasuk rahasia-rahasianya. Ada yang suatu contoh, tumbuh-tumbuhan itu termasuk benda-benda tertentu mengeluarkan aura baik yang negatif maupun yang positif. Jadi manfaat maupun mudaratnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi ahkamil ilahiyati amran wa nahyan, termasuk hukum ilahiyah baik perintah maupun larangan. Jadi syariat. Wa ja'alatil kalqinati, kemudian Allah jadikan potongan cahaya tersebut, wa ja'ala tilkal qit'ati minan nuri, Allah jadikan potongan cahaya tersebut mekarran, sebagai tempat. Jadi cahaya tersebut dijadikan sebagai wadah. Lintisabi kulli ma qassamahu li khalqihi fi sabiqi ilmihi minar rahmatil ilahiyah. Jadi Allah jadikan potongan cahaya tersebut tempat yang berdiamnya semua yang akan dibagi-bagi oleh Allah dalam bentuk rahmat dan nikmatnya terhadap seluruh ciptaannya. Yang mana hal tersebut sudah berada dalam perencanaan Allah sejak sebelum terciptanya makhluk seluruhnya. Allah sudah merencanakan. Jadi bukan asal-asalan kemudian dibikin dulu baru perencanaannya kemudian. Tidak. Allah menciptakan alam semesta ini sudah dengan perencanaan yang matang sebelum tercipta di alam nyata. Dan semua itu berada dalam cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih dalam bentuk cahaya, dan dalam cahaya itu terkandung semua rahmat dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala terhadap alam semesta. Tsumma sara, kemudian jadilah cahaya tersebut yufidu ala khalqi, memberikan limpahan terhadap seluruh makhluk. Ma akrahu fil haqiqatil Muhammadiyah. Apa saja yang Allah letakkan di alam hakikat Muhammadiyah. Minal ilmi war rahmah, baik berupa ilmu maupun rahmat. Fakana bihadihil muthabati huwa ainur rahmati sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian cahaya, belum ruh ini, cahaya yang menjadi cikal bakal cahaya Muhammad atau cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di alam azali, artinya belum ada tanggal, belum ada hari, belum ada apapun, hanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu ciptaannya, yaitu cahaya Rasulullah yang diambil dari cahayanya, di mana cahaya itu dijadikan tempat terbitnya seluruh karunia Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala bentuknya, zahir, batin, dan batinul batin. Dan itulah selanjutnya dikeluarkan dari hakikat Ahmadiyah ke hakikat Muhammadiyah, dan dari hakikat Muhammadiyah itu tersemburat di alam batin dulu kepada semua makhluk
yang diciptakan oleh Allah, baik yang makhluk gaib, termasuk pada berikutnya di alam hakikat Muhammadiyah zahir adalah makhluk-makhluk yang zahir. Maka jadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedudukannya dalam hal ini sebagai ainir rahmah ar-rabbaniyah. Jadi ketika kita membaca Jawharatul Kamal, pertama Allahumma shalli wa sallim ala ainir rahmatir rabbaniyah. Artinya kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana salah satu kondisi Rasulullah adalah sumber rahmat Allah yang diberikan kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rahmat yang sampai kepada makhluk besar, kecil, zahir, batin kecuali memancar dari zatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awalil wujud sampai kiamat dan sampai Allah menghendaki kapan alam akhirat itu ada sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian makna dari ainir rahmatir rabbaniyah. Semoga kita bisa membaca selawat ini dengan hati yang tulus, karena ini pujian yang paling tulus kepada Rasulullah tanpa ada tendensi untuk mendapatkan apapun, jangankan duniawi, ukhrawi pun ya bersih. Itulah ikhlas. Ya, ikhlas itu murni karena Allah, tidak karena dunia, tidak karena ingin surga, tidak takut neraka, tidak ingin sakti, tidak ingin terkenal, dan tidak ingin apapun kecuali ridha. Ya, kecuali maghfirah, ridha dan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan manfaat maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.